بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. جزاك الله خيرا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. إخوتي أعزني وأعزكم الله. Alhamdulillah, kita malam ini bisa melanjutkan kitab Al-Mulakhas fi Syarh Kitab Tauhid, ringkasan dari Kitab Tauhid, ringkasan dari Syarah Kitab Tauhid yang ditulis oleh Ma'ali Syekh Dr. Shalih Fauzan Al-Fauzan hafizallahu taala wa ra'ahu. Kita masuk pada bab berikutnya adalah babul khaufi minasyirki. Bab takut dari kesyirikan. Qala rahimahullah ta'ala babul khawfi minasyirki wa qawlillahi azza wa jalla. Bab takut dari kesyirikan dan firman Allah azza wa jalla yang menyatakan dalam surah An-Nisa ayat 48 dan 116, Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni kesyirikan. Ini maksudnya kesyirikan yang dibawa sampai mati dan belum sempat taubat darinya. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan Allah akan mengampuni yang selain daripada itu. Perhatikan kalimat maduna dzalika, karena dalam lafaz Arabiyah, lafaz duna itu bisa bermakna di bawahnya, bisa bermakna selainnya. Kalau maknanya di bawah daripada syirik, artinya apa? Artinya berarti dia dosa-dosa besar. Karena dosa yang terbesar dari dosa besar yang paling besar dalam dosa besar adalah syirik. Nah, atau duna dzalika ini maknanya adalah selain syirik. Dari semua bentuk kemaksiatan. Liman yasha, bagi siapa saja yang Allah kehendaki. Baik. Wa qala al-Khalil alaihi salam, dan berkata al-Khalil yakni Ibrahim alaihi salatu wassalam di dalam doanya, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Dalam surah Ibrahim ayat 35 Allah menukilkan ucapan Ibrahim di dalam doanya, wajnubni, dan jauhkanlah aku, wa baniya, dan anak keturunanku, an na'budal asnam, dari mengibadahi berhala. Diterangkan oleh Syekh Shalih Fauzan hafizallahu taala, munasabatul bab li kitab tauhid, kesesuaian bab ini terhadap kitab tauhid. Qala annal musannif rahimahullah, dikatakan bahwasanya penulis ini Syekhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah taala, lamma dzakara tauhid wa fadlahu wa tahqiqahu, ketika beliau telah menyebutkan tentang bab tauhid, pengertian tauhid, kita diajak untuk mengenal apa itu tauhid,
Kemudian wa fadlahu, kita juga diajak untuk mengerti tentang keutamaan tauhid. Karena tidak lengkap kalau hanya mengenal saja tanpa mengetahui keutamanya. Orang mengenal sholat tapi tidak mengetahui keutamaan sholat. Atau orang tahu sholat berjamaah wajib tapi dia tidak tahu keutamaan sholat berjamaah, maka dia apa? Rentan untuk meninggalkan. Kemudian wa tahqiqahu, dan juga tahqiqut tauhid, bagaimana mewujudkannya, mengaplikasikan tauhid. Ini juga penting. Sehingga setelah mengenal tauhid, mengenal keutamaannya dan bagaimana mewujudkannya, barulah nasaba Syekh menganggap perlu, penting, cocok untuk ayadhkural khawfa min diddihi, perlu untuk menyebutkan tentang takut dari kesyirikan, ya, min diddihi wa huwa syirk, yang merupakan lawan dari tauhid, yaitu kesyirikan. Kenapa harus dikenal juga lawannya? Karena kata pepatah Arab mengatakan ad-diddu yudhiru husnahuddid wa bididdi tatabayyanul asya'u. Dalam pepatah Arab dikatakan dalam sebuah bait syair, ad-diddu, sebuah lawan, yudhir husnahuddid, yang bisa menampakkan kebagusannya, keelokannya adalah lawannya. Kita bisa tahu nilai sebuah cahaya kapan? Ketika kita mengenal apa? Kegelapan. Sahih? Kita bisa tahu nilainya sebuah keamanan ketika kapan? Ketika kita mengetahui rasa takut, ya. Dan demikian seterusnya. Kita bisa mengenal nilai kebaikan ketika kapan? Ketika kita mengenal kejelekan. Oleh karenanya sahabat Hudzaifah Ibnul Yaman radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, kana an-nas yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil khair wa kuntu as'aluhu 'anil syarr makhafata ayudrikani fa'aqau fihi. Kata Hudzaifah radhiyallahu anhu, kana an-nas yas'aluna an-nabi sallallahu alaihi wasallam, yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil khair. Dulu para sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW tentang kebaikan. Ya Rasulullah, tunjukkan kepada aku amalan apa yang bisa memasukkan aku ke dalam jannah. Ya Rasulullah, amalan apa yang afdal? Ya Rasulullah, bertanya tentang apa? Kebaikan. Kebanyakan keumuman manusia, kata Hudzaifah, mereka bertanya kepada Rasulullah SAW tentang kebaikan. Wa kuntu as'aluhu 'anil syarr, tetapi justru aku bertanya kepada Rasulullah SAW tentang kejelekan. Kenapa? Makhafatan ayudrikani, karena aku takut kejelekan itu berjumpa dengan diriku, bertemu dengan aku, fa'aqa'u fihi, kemudian aku terjatuh ke dalamnya. Ya. Oleh karenanya sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan apa? Yushik an tunqadha ural islami urwatan idza nasha'a fil islami man lam ya'rifil jahiliyah. Atau kama qala radhiyallahu anhu. Kata Umar bin Khattab, yushik an tunqad, hampir-hampir saja terurai, terceraikan ural Islam, ikatan Islam, urwatan, seutas demi seutas, selembar demi selembar, ikatan itu menjadi lepas. Idza nasha'a fil Islam, kalau yang tumbuh di dalam Islam itu malam ya'rifil jahiliyah,
orang-orang yang tidak mengerti jahiliyah. Tidak mengerti apa berarti? Kejelekan, iya. Berarti apa? Perlunya kita mengetahui bab ini, khauf minasyirik. Bagaimana caranya untuk kita bangkit dari takut terhadap kesyirikan, tidak menganggap remeh kesyirikan. Iya. Apa sih belajar tauhid? Apa sih belajar syirik? Yang penting kita tidak syirik, masuk surga, sudah. La. Tetapi kita diajarkan untuk mengenalnya. Dalam rangka apa? Dalam rangka untuk kita menghindarinya. Iya. Nah, araftu syarra la li syarrin lakin li atawaqqih wa man lam ya'rifil khaira minasy-syarri waqa'a fihi. Dalam bait syair dikatakan, araftu syarra la li syarr, aku mengenal kejelekan bukan untuk mengerjakan kejelekan, lakin li atawaqqi, tetapi agar aku mau berhati-hati, mawas diri. Iya, begitu kan? Nah, kita tahu di depan kita ada lubang. Tujuannya apa? Untuk menghindar. Wa man lam ya'rifil khaira minasyarr waqa'a fihi. Siapa yang tidak bisa membedakan, tidak mengerti mana yang baik, mana yang jelek, dia akan terjatuh kepada kejelekan. Iyadhan billah tabaraka wa ta'ala. Iya. Baik, ikhwati a'azana wa jazakumullah, lihat. Maka kata Syekh, nasaba ayyadhkura al-khawfa min diddihi wa huwa syirk. Syekh merasa munasib, merasa cocok, merasa pantas untuk menyebutkan bab al-khawf minasyirik, bab takut dari kesyirikan, ya, yang menjadi lawan dari tauhid tadi. Kita sudah mengenal tauhid, apa itu tauhid, kita sudah mengenal keutamaan tauhid, kita bahkan sudah mengenal bagaimana cara mewujudkannya. Maka tidak akan sempurna sebagaimana syariat Allah, uslubnya Allah tabaraka wa ta'ala, metodenya Allah dalam mengajarkan Islam. Allah mengajarkan mengutus Nabi kita, ya, sebagai apa? Basyiran wa nadhira. Tidak hanya basyir, pemberi kabar gembira, ya, tetapi apa? Nadhir, memberi peringatan. Supaya apa? Supaya sempurna. Kalau kita hanya mengenal kebaikan-kebaikan tanpa mengenal kejelekan, maka rentan kita akan jatuh ke dalam kejelekan. Ya. Baik. Maka apa? Tujuannya kata Syekh, liyahdarahul mu'min wa yakhafahu ala nafsih. Agar seorang mukmin itu mawas diri dari, berhati-hati darinya, dan takut itu menimpa pada dirinya. Berarti al-khawf itu apa pengertiannya? Qala hafizallahu ta'ala, al-khawfu tawaqqu'u makruhin. Namanya rasa takut itu adalah tawaqqu'u makruh. Dia mengkhawatirkan terjatuh ke dalam sesuatu yang dibenci. Itu namanya khauf. Ya, takut. Ketika seseorang berhati-hati dari sesuatu yang dia benci, ini ada rasa takut di dalamnya. Wa huwa diddul amn, dan rasa takut ini adalah lawan dari keamanan. Qala wa syirk, sedangkan syirik adalah sarfu syai'in minal ibadati li ghairillah, memberikan sesuatu dari bentuk ibadah kepada selain Allah. Ini namanya syirik. Ya. Definisi syirik sebagaimana yang sudah diterangkan juga banyak, ya. Dan definisi yang mewakili dari semuanya adalah ini, sarfu syai'in minal ibadah li ghairillah, memberikan sesuatu dari ibadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Memberikan doa kepada selain Allah tabaraka wa ta'ala, memberikan salat, memberikan zakat, sembelihan dan sebagainya untuk selain Allah tabaraka wa ta'ala.
Maka ini adalah syirik. Kemudian la yaghfiru ayyushraka bihi, yang dimaksud dalam ayat la yaghfiru ayyushraka bihi, Allah la yaghfir, Allah tidak akan mengampuni ayyushraka bihi dengan an masdariyah, dengan fiilnya, maka muawwal ya fi ta'wilil masdar, ay maksudnya adalah la ya'fu an abdin, Allah tidak akan memaafkan seorang hamba laqiyahu, yang berjumpa dengannya, wa huwa ya'budu ghairahu, dalam keadaan dia beribadah kepada selain Allah. Lihat, Allah tidak akan mengampuni kesyirikan. Yang dimaksud adalah Allah tidak akan memaafkan hamba yang berjumpa dengannya. Berarti apa? Setelah kematian, setelah dia mati, dia masih membawa apa? Membawa kesyirikan tadi. Nah, wa huwa ya'budu ghairallah, dalam keadaan dia beribadah kepada selain Allah. Ini. Wa yaghfiru maduna dzalika, kemudian yaghfir maduna dzalik. Apa yang dimaksud yaghfir maduna dzalik? Kata Syekh Shalih Fauzan, ay yaghfir maduna syirki minadz-dzunub. Yang dimaksud di sini adalah Allah mengampuni yang selain dari kesyirikan, dari dosa-dosa. Nah, demikian. Ya. Kenapa? Karena kita tahu bahwa syirik itu terbagi menjadi dua, ya. Syirik akbar, syirik yang besar, dan syirik yang asgar, kecil. Nah, sehingga ketika kalau yang dimaksud dalam ayat ini adalah asgar juga, syirik asgar seperti apa? Seperti riya misalkan, maka tidak akan diampuni misalkan. Ya, tidak akan diampuni kalau itu tafsirnya. Sehingga di sini kata Syekh Shalih Fauzan, maduna syirki minadz-dzunub, dan akan diampuni adalah dosa selain syirik dari dosa-dosa yang ada. Nah, liman yasha, bagi siapa saja yang Allah kehendaki. Maksudnya ay liman yasha'ul maghfirata lahu min ibadihi, yaitu bagi siapa saja yang Allah berikan ampunan untuknya dari para hambanya, hasba fadlihi wa hikmatih, sesuai dengan karunia dan hikmah Allah tabaraka wa taala. Ya. Karena apa? Karena dalam kaidah Ahlu Sunnah wal Jamaah tidak mengenal istilah istihqaqul muqabalah dalam hal jazaa'us sayyi'at, tidak mengenal istihqaqul muqabalah. Tidak seperti yang difahami oleh kaum Mu'tazilah dan yang semisal mereka. Apa itu istihqaqul muqabalah? Hukum timbal balik. Kalau dia berbuat dosa, ya dia harus menerima hukumannya. Ya, tidak. Kenapa? Karena Ahlus Sunnah memandang, menilai, melihat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki rahmah yang wasi'ah. Ya. Wa rahmati ghalabat ghadabi. Rahmatku, kata Allah tabaraka wa taala, mengalahkan kemurkaanku. Sehingga apa? Sehingga ketika ada hamba yang berbuat dosa, selama dosanya itu adalah bukan dosa syirik, maka masih ada kemungkinan diampuni dosanya, baik secara total maupun mendapatkan hukuman terlebih dahulu. Baru setelah itu Allah balas dengan kebaikan. Lihat. Kemudian ini maksud dengan Al-Khalil. Qala Al-Khalil alladhi balagha a'la darajatil mahabbah. Namanya Al-Khalil, kekasih itu adalah orang yang telah mencapai puncak tertinggi dari derajat mahabbah. Derajat ketinggi kecintaan itu, puncaknya itu ada Al-Khalil. Ya. Kekasih. Kalau cuma sekedar
Pencinta, orang yang mencintai, maka mereka dikatakan apa? Muhibbin atau habib, mahbub. Ya, habib dengan wazan fa'il bermakna mahbub, yang dicintai. Ya, begitu. Sama seperti qatil. Qatil itu mananya adalah maktul. Ya, yang terbunuh. Demikian. Baik. Nah, wal muradu bihi Ibrahim alaihi salatu wasalam alladzi takhadahu Allahu khalilan. Yang dimaksud dengan al-khalil dalam ucapan Syekh di sini adalah Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wasalam yang telah dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai khalil. Ya. Kan Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan dari hambanya kekasih, yaitu Ibrahim alaihi salatu wassalam. Nah, dan Nabi kita alaihi salatu wassalam. Sehingga perlu untuk dijelaskan siapa yang dimaksud dengan Al-Khalil ini. Apa doanya Nabi Allah Ibrahim? Ujnubni wa baniya. Ibrahim mengatakan ujnubni, jauhkanlah aku, wa baniya. Maksudnya apa? Ij'alni wa iyyahum fi janibin wa hayyizin ba'idin an dzalik. Jadikanlah diriku dan mereka, anak keturunanku, fi janib, berada pada satu sisi, wa hayyizin ba'idin an dzalik, dan berada pada satu tepi yang jauh dari kesyirikan. Ya. Misalkan kesyirikan itu ada pada satu lembah, maka kita ada pada lembah yang lain. Begitu. Ini yang dimaukan oleh Ibrahim alaihissalatu wassalam. Jadi berbeda lembah, ya, beda lembahnya, beda sisinya, jauh. Ini maksudnya ujunubni wa baniya. Sedangkan yang dimaksud dengan al-asnam, jam'u sonam. Al-asnam ini jam'u sonam, bentuk jamak dari sonam. Apa sonam? Wa huwa makana manhutan ala suratil bashar. Sonam itu adalah sesuatu yang dipahat dalam bentuk manusia, dalam wujud manusia. Nah, apakah dipahat, apakah digambar, dilukis? Yang terpenting apa? Ala suratil basar, dalam wujud, dalam bentuk manusia, atau ala surati ayyi hayawan, atau dalam bentuk hewan apapun juga. Ya. Jadi ada bentuknya, ada wujudnya, ada jusahnya, begitu. Ya. Bentuk fisiknya ada. Mau manusia, mau hewan apapun juga, ini namanya sonam. Ya. Kalau tidak ada bentuk fisiknya, maka disebutnya dengan wasan atau ausan. Ya, demikian. Apa buktinya? Buktinya adalah doa Nabi yang akan nanti pada bab berikutnya, di mana Nabi alaihi salatu wasallam berdoa, Allahumma la taj'al qabri wasanan yu'bad. Ya, lihat. Nabi kita alaihi salatu wasallam berdoa, Allahumma la taj'al, ya Allah jangan engkau jadikan qabri, kuburanku, wasanan yu'bad. Wasan, berhala yang diibadahi. Sama-sama berhala. Sonam berhala, wasan berhala, ya. Asnam berhala, ausan juga berhala. Begitu, sama-sama berhala. Tetapi yang menjadikan berbeda atau dibedakan oleh para ulama adalah apa? Bentuknya. Ketika ada bentuk fisiknya, dari bentuk manusia kah, bentuk hewan kah, maka ini namanya sonam. Tapi kalau tidak ada bentuk fisiknya, berarti dia wasan. Sehingga kalau ada orang yang menyembah batu saja, berarti dia menyembah wasan. Kalau dia menyembah pepohonan, berarti apa? Menyembah wasan. Ya. Kalau dia menyembah sapi, berarti apa? Sonam. Kenapa? Karena bentuknya, ada bentuknya. Patung sapi kah, atau gambar sapi kah, dan sebagainya. Nah, ini baru namanya apa? Sonam.
Kenapa dipilihnya lafaz sonam? Ini juga ada pembahasan di kalangan para ulama. Ya. Kenapa dipilihnya oleh Nabi Allah Ibrahim sonam? Dan nanti akan dibahas pada bab berikutnya. Bagaimana gambar atau wujud dari sesosok manusia ataupun hewan itu akan bisa menghantarkan kita kepada kesyirikan. Sebagaimana yang terjadi di kaum Nuh alaihi salatu wassalam. Ya. Awalnya hanya berupa apa? Gambar-gambar, patung-patung yang diletakkan di rumah-rumah ibadah mereka. Yang ketika pembuatnya meninggal, generasi orang yang berilmunya itu hilang, berganti generasi orang-orang yang tidak berilmu. Mulailah gambar-gambar tadi, patung-patung tadi disembah. Lihat bagaimana syaitan menggiring sedikit demi sedikit dia kepada apa? Kesyirikan. Ya subhanallah. Maka Nabi Allah Ibrahim alaihissalatu wassalam memilih lafaz ini, sonam. Dalam keadaan terkadang Allah subhanahu wa ta'ala juga menyebutnya dengan lafaz ausan. Innama ta'buduna min dunillahi ausanan, ya. Wa takhluquna ifkan. Kalau tidak salah dalam surah Al-Ankabut, ya Ustaz. Innama ta'buduna min dunillahi ausanan. Sesungguhnya yang kalian ibadahi itu hanyalah ausanan, berhala-berhala. Wa takhluquna ifkan, dan kalian telah membuat kebohongan. Ya. Ya subhanallah. Ini lafadznya dengan ausan. Lafadznya dengan ausan. Maka apa makna daripada ayat ini? Ayat yang qala hafizallahu taala al-ma'na al-ijmal lil ayatil ula. Makna secara global terhadap ayat pertama, annallaha subhanahu yukhbiru khabaran muakkadan annahu la yaghfiru li 'abdin laqiyahu wa huwa musyrikun bihi liyuhadzirana minasyirki wa annahu yaghfiru ma duna syirki minadz-dzunubi liman yasha ayaghfira lahu tafaddulan wa ihsanan li alla naqnatu min rahmatillah. Kata Syekh Shalih Fauzan hafizallahu taala, dalam ayat pertama ini, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi, ini anallah subhanahu wa ta'ala yukhbiru khabara. Allah di dalam ayat ini memberitakan sebuah berita muakkadan, berita yang diperkuat, annahu la yaghfir, bahwasanya Allah tidak akan mengampuni li 'abdin laqiyahu, Allah tidak akan mengampuni seorang hamba yang berjumpa dengannya wa huwa musyrikun bihi, dalam keadaan dia syirik kepadanya, berbuat syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan sesuatu. Kenapa Allah beritakan ini dengan berita yang ditegaskan, diperkuat? Liyuhadirana minasyirik, agar kita mawas diri, hati-hati dari kesyirikan. Wa annahu yaghfiru ma duna dzalika. Ingat, lihat uslubnya Allah Ta'ala, ya, metodenya Allah Ta'ala, ya, selalu memberikan kabar gembira dan memberikan peringatan. Demikian juga memberikan peringatan dan kabar gembira, karena tidak ada satu persoalan melainkan bersamanya ada solusi. Ini Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Rahmah. Tidaklah Allah menyampaikan satu persoalan melainkan Allah pasti membawakan solusinya, sehingga tidak ada satu persoalan pun yang tidak bisa terselesaikan, melainkan pasti ada hikmah di balik itu. Ya. Kalau kita misalkan punya persoalan buntu, sudah meminta kepada Allah dengan sungguh-sungguh, ternyata belum ketemu jalan keluarnya, itu artinya ada hikmah di balik itu yang kita belum ketahui, yang Allah rahasiakan dari kita. Nah, baik. Ini. Maka apa? Allah peringatkan kita dari kesyirikan ini, wa annahu yaghfiru ma duna syirik.
Kemudian Allah akan mengampuni dosa yang selain syirik. Minad dunub, dari dosa-dosa yang ada, liman yasha, bagi siapa saja yang Allah kehendaki, ayaghfirallahu, untuk Allah ampuni baginya, untuk Allah berikan ampunan untuknya, tafaddulan wa ihsanan. Lihat, Allah mengampuninya tafaddulan wa ihsanan, karena karunia dari Allah dan karena ihsannya Allah kepada kita, ya, bukan karena hebatnya amalan kita. Ingat, ya, la yadkhulul jannata rajulun bi amali, tidaklah seseorang itu masuk ke dalam jannah karena amalannya, illa bi rahmati minallahi tabaraka wa ta'ala, melainkan karena rahmat dari Allah tabaraka wa ta'ala, kata para ulama. Ya. Ini berdasarkan dalil-dalil yang banyak dari kitab dan sunnah menunjukkan bahwasanya tidak ada yang memasukkan kita ke dalam jannah melainkan karena apa? Karena tafaddulan minallahi wa ihsanan min. Tafaddulan minallahi lahu wa ihsanan. Allah memberikan karunia kepada orang tersebut dan Allah berbuat ihsan kepadanya. Kenapa? Karena tidak sebanding apa yang kita amalkan dengan apa yang Allah berikan. Lihat, innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Subhanallah. Allah membeli jiwa-jiwa kaum mukminin dengan ditukarkan dengan surga. Subhanallah. Ya, jiwa kita, jiwa mukminin, yang jiwa kita tidak semuanya bersih. Sahih. Wala tuzakku anfusakum. Huwa a'lamu biman ittaqa. Jangan kalian merasa suci, karena Allah lebih tahu siapa yang bertakwa di antara kita. Sehebat apa amalan kita sehingga kita merasa kita wajib masuk ke dalam jannah? Tidak ada. Yang ada adalah seberapa besar dosa yang telah kita perbuat, yang kita hanya bisa berharap kepada Allah Ta'ala ampunan darinya dengan amalan kita yang bisa diterima olehnya. Ini baik. Kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala kemudian memberitakan Allah akan mengampuni dosa selain syirik? Li'alla naqnata min rahmatillah, agar kita jangan jatuh ke dalam kunut min rahmatillah, agar kita jangan jatuh ke dalam putus asa dari rahmat Allah Ta'ala. Ini ya, ketika Allah mengatakan Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, siapa di antara kita yang tidak pernah berbuat syirik? Kalau syiriknya itu adalah ternyata termasuk di dalamnya syirik asghar, syirik kecil, dari sum'ah, dari riya, sum'ah, ujub, ya, riya, ingin dilihat amalan kita agar dipuji oleh orang lain. Sum'ah, amalan kita ingin didengar oleh orang lain agar mereka memuji kita. Ujub, kita merasa bangga diri. Bangun pagi, sudah pergi ke masjid dalam keadaan melihat orang lain masih tidur terlena. Kemudian kita mengatakan kita lebih baik dari mereka. Ya subhanallah. Ujub kita. Apakah ini bukan syirik? Syirik kecil. Ya. Oleh karenanya kata Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah taala, lebih baik orang yang bangun tidur kemudian dia menyesali atas apa yang dia perbuat semalam karena tidak bisa bangun malam, tidak bisa ibadah kepada Allah tabaraka wa taala, daripada orang yang bangun di pagi hari kemudian dia merasa bangga diri karena dia telah melakukan ibadah ini dan itu di malam hari. Ya subhanallah. Ya. Lihat. Amin. Kemudian makna ijmalil ayat tsaniyah, makna global bagi ayat yang kedua, kata Syekh, anna Ibrahim al-Khalil alaihi salatu wassalam yad'u rabbahu azza wa jalla ayaj'alahu huwa
wa banihi fi janibin ba'idin an ibadatil asnam. Di sini Ibrahim alaihissalatu wassalam al-Khalil, kekasih Allah, berdoa kepada Rabbnya, kepada Tuhannya Azza wa Jal, agar Allah jadikan dirinya dan anak keturunannya. Faya subhanallah, betapa sayangnya Nabi Allah Ibrahim kepada keturunannya. Betapa Ibrahim sangat mengkhawatirkan keturunannya, karena beliau merasa begitu dahsyatnya kesyirikan yang beliau mengalaminya, bagaimana kaumnya tidak bisa menerima tauhid, tidak bisa menerima ajakannya untuk bertauhid kepada Allah tabaraka wa taala. Bagaimana dengan generasi berikutnya? Ibrahim begitu khawatir tidak ada orang yang mau memperingatkan dari kesyirikan, dalam keadaan kesyirikan itu merebak di zamannya, apalagi di zaman kita. Na'udzubillah. Syirik itu bukan kita yang datang kepada kesyirikannya, syirik yang datang ke kamar-kamar kita. Faya subhanallah, ke rumah-rumah kita. Ya. Faya na'udzubillah, na'udzubillah. Ada yang penawaran lewat SMS ya, WhatsApp dan sebagainya, dengan mahar sekian Anda mendapatkan sabuk fulani ya, untuk penglaris, untuk ini, untuk itu. Faya subhanallah, apa itu bukan syirik? Syirik kan di mana-mana. Na'udzubillah, na'udzubillah. Lihat Nabi Allah Ibrahim al-Khalil, imamul muwahhidin, abul anbiya, imamnya orang-orang yang bertauhid, bapaknya para nabi, begitu takut dengan kesyirikan. Maka beliau berdoa meminta kepada Rabbnya, ayaj'alahu huwa wa banihi fi janibin ba'id an ibadatil asnam, agar dia dan anak keturunannya dijadikan berada pada sisi yang terjauh dari peribadatan berhala-berhala, wa ayuba'ida bainahu wa bainaha, dan agar dijauhkan dirinya dengan berhala-berhala tersebut. Li'annal fitnata biha 'azimah, karena fitnahnya berhala-berhala itu amat besar. Faya subhanallah, wala ya'manul wuqu' fiha, sehingga beliau tidak merasa aman dari terjatuh ke dalam kesyirikan. Lihat, beliau tidak merasa aman terjatuh ke dalam penyembahan berhala, menyembah gambar-gambar, patung-patung. Faya subhanallah. Ada yang merasa tidak nyaman, tidak tentram, tidak aman kalau tidak menyimpan di dalam dompetnya apa? Gambar Syekh Fulani wa Allani. Ya. Kalau tidak ditempelkan di mobilnya gambar-gambar Syekh Fulan wa Allan. Lihat, terjadi tidak zaman kita? Terjadi. Ya. Faya subhanallah. Nah, ini sehingga munasabatul ayatainil bab, kesesuaian dua ayat ini terhadap judul babnya, anal ayat al-ula, bahwa ayat yang pertama menunjukkan tadullu ala anna syirka a'dhamud dunub. Ayat pertama menunjukkan bahwasanya kesyirikan itu adalah sebesar-besar dosa. Li'anna man mata alaihi la yughfar lahu, karena siapa yang mati di atas kesyirikan maka tidak akan diampuni baginya. Wa hada yujibu lil 'abdi shiddatal khauf min hadha dan, maka inilah yang mengharuskan seorang hamba untuk betul-betul takut dari dosa ini. Alladhi hada sya'nuhu, yang mana inilah keadaannya, yang seperti inilah kondisinya ketika kita tidak menghindar dari kesyirikan, tidak menjauhkan diri dari kesyirikan. Wal ayatu tsaniyah, sedangkan ayat yang kedua tadullu ala anna Ibrahim khafa syirk ala nafsihi. Ayat kedua menunjukkan bahwasanya Nabi Allah Ibrahim mengkhawatirkan kesyirikan terhadap dirinya. Wa da'allaha ayu'afiyahu min, bahkan Nabi Allah Ibrahim berdoa kepada Allah agar Allah menyelamatkan dirinya dari kesyirikan. Fama dhannu bi ghairihi, maka apa kiranya dengan orang lain selain Ibrahim? Apa coba yang akan terjadi pada selain Ibrahim? Nabi Allah Ibrahim Khalilur Rahman,
Abul Anbiya, Imamul Muwahhidin. Beliau sangat takut terhadap kesyirikan. Fal ayatani tadullani ala wujubil khaufi minasyirik. Berarti kedua ayat ini menunjukkan wajibnya kita takut dari kesyirikan. Ya. Oleh karenanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di akhir hayatnya beliau mengatakan, Allahumma la taj'al qabri wasanan yu'bad. Ishtadda ghadabullahi 'alal yahud. Ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida. Ya Allah, jangan Engkau jadikan kuburanku sebagai berhala yang diibadahi, karena Allah sudah sangat-sangat murka terhadap Yahudi karena mereka menjadikan kuburan-kuburan para nabi mereka sebagai masjid. Ya subhanallah. Lihat. Nah, hadis sahih diriwayatkan Imam Malik dalam Muwatta'nya. Nah, baik. Sehingga kata Syekh Shalih Fauzan, baik, alhamdulillah. Fa insyaallah faedahnya ba'da azan insyaallah ya, qalil insyaallah, sedikit kita baca ba'da azan insyaallah. Baik, naktafi hadal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillah. Jazakallah. Dikatakan oleh Syekh Shalih Fauzan hafizallahu taala, ma yustafadu minal ayatain. Pelajaran yang bisa diambil dari dua ayat ini, yang pertama, anna syirka a'dhamu dzunub. Bahwasanya kesyirikan itu adalah sebesar-besar dosa. Lianna Allah taala akhbara annahu la yaghfiruhu liman lam yatub minhu. Karena Allah memberitakan bahwasanya Allah tidak akan mengampuninya bagi orang yang tidak bertaubat dari kesyirikan. Yang kedua, anna ma'ada syirk minad dunub idza lam yatub minhu dakhilun tahtal masyiah. Bahwa yang selain dari kesyirikan, dari dosa-dosa yang ada, jika dia tidak bertobat darinya, maka dosa tersebut masuk ke dalam tahtal masyiah, di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Insya'a ghafarahu bila taubah. Jika Allah menghendaki, maka Allah akan ampuni dosanya tanpa dia bertobat sebelumnya. Artinya walaupun belum bertobat, maka tetap diampuni. Wa insya'a adzaba bihi. Tapi kalau Allah ingin menghendaki disiksa, maka orang itu diadab terlebih dahulu. Fa fi hadza dalilun ala khuturati syirk. Maka ini menjadi dalil atas bahayanya kesyirikan. Asalis yang ketiga, al-khaufu minasyirik. Takut dari kesyirikan. Wa inna Ibrahim alaihi salatu wasalam wa huwa imamul hunafa walladhi kassara al-asnama biyadihi khafahu ala nafsihi fa kaifa biman dunah. Ketika Ibrahim alaihissalatu wassalam sebagai imamul hunafa, imamnya orang-orang yang hanif, orang yang lurus, walladzi kassara al-asnam biyadihi, dan orang yang telah mematahkan berhala-berhala dengan tangannya, khafa ala nafsih, mengkhawatirkan terhadap dirinya. Bagaimana dengan orang yang selain Ibrahim? Ya. Yang keempat, masyru'iyatu du'a li daf'il bala. Disyariatkannya berdoa untuk menolak bala. Wa annahu la ghina lil insan an rabbih. Dan ini menunjukkan bahwasanya setiap insan itu merasa butuh kepada Rabbnya. Yang kelima, masyru'iyatu du'ail insan li nafsihi wa li dzurriyyatihi. Disyariatkan bagi setiap insan mendoakan untuk dirinya dan untuk anak keturunannya. Ya. Jadi ini bahkan wali jami'il muslimin, bahkan juga disyariatkan untuk seluruh kaum muslimin. Ya. Kita mendoakan untuk diri kita, untuk keluarga kita, dan seluruh kaum muslimin. Yang keenam, ar-raddu 'alal juhal alladziina yaqulun. Ada di dalam dua ayat ini ada bantahan bagi orang-orang jahil yang mereka mengatakan la yaqau syirku fi hadhil ummah. Tidak akan mungkin terjadi kesyirikan di umat ini. Fa aminu minhu
fawaqa'u fihi, sehingga mereka pun merasa aman dari kesyirikan dan terjatuh ke dalam kesyirikan. Baik, ya. Ini beberapa pelajaran yang bisa kita ambil dari dua ayat tersebut. Nah, wallahu taala alam shawab. Barangkali ada yang kurang difahami atau mau ditanyakan, silakan. Tafadhal. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kalau kita meyakini bahwa selain Allah ada yang mengetahui segala hal, semacam keyakinan terhadap kubur dan paranormal. Nah, ini apakah termasuk syirik? Dan kalau termasuk syirik itu syirik yang mana? Nah. Baik. Keyakinan terhadap paranormal atau dukun, ya, walaupun disebut dengan nama yang bagus, paranormal, padahal bukan orang yang normal, ya. Nah, maka kita katakan berdasarkan hadis Nabi SAW, man ata arrafan aw kuhanan fasalahu fasaddaqu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, atau dalam lafaz lain faqad kafara Abul Qasim. Barang siapa yang mendatangi para dukun dan paranormal tadi, kemudian dia bertanya kepadanya dan dia membenarkan ucapannya, maka dia telah kufur terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na'udzubillah, kufur terhadap Al-Qur'an, ya, dan sunnah Nabi SAW. Dalam lafaz lain disebutkan faqad kafara Abul Qasim, berarti dia telah mengkufuri, mengingkari Abul Qasim, ini Muhammad SAW. Dalam lafaz lain juga disebutkan man ata arrafan aw kuhanan fasalahu fasaddaqa bima yaqul la tuqbal salatu arba'in. Siapa yang datang kepada dukun atau paranormal, kemudian dia bertanya kepadanya dan membenarkan ucapannya, maka tidak akan diterima sholatnya selama 40. Kan para ulama 40 yang dimaksud adalah 40 malam 40 hari. Nah, demikian sebutkan oleh para ulama, wa in shama wa in shalla, sekalipun dia puasa dan salat tidak akan diterima salat. Nah, na'udzubillah. Baik. Maka ini beberapa konsekuensinya. Dan apakah terjatuh kepada kufur akbar atau asghar? Maka dilihat keyakinannya. Kalau dia meyakini bahwasanya kuhan atau paranormal ini, para dukun ini, dia memiliki andil untuk terjadinya sesuatu di alam semesta ini, maka dia jatuh kepada kufur akbar. Tapi kalau dia meyakini bahwasanya itu semua yang melakukannya adalah Allah Subhanahu wa taala, yang mengatur alam semesta adalah Allah taala, paranormal ini hanya hanya sebagai sebab, ya, maka dia bisa jatuh kepada kufur asghar. Nah, demikian. Kalau sebagian orang ada yang menganggap saya cuma sekedar ikhtiar saja, iya, ikhtiar dalam berobat, ikhtiar dalam usaha ini dan itu, dia datangi dukun, dia datangi paranormal. Nah, kemudian dia bertanya dan dia membenarkan, maka ini bisa terjatuh ke dalam kedua-duanya, na'udzubillah. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa syirik selama dia tidak bertaubat, ya, di dunia. Nah, demikian. Wallahu a'lam bissawab. Baik. Ada lagi yang lain? Nah. Bismillah. Dan seorang ulama yang katanya Ustaz, namanya Abdullah bin Ali Al-Qamisi. Tolong Ustaz, kita orang. Allah ansab, saya tidak tahu siapa beliau sehingga tidak bisa memberikan jawaban. Allah ansab. Nah, baik. Nah, ada lagi yang lain? Nah. Kalau lewat ketiduran kita merasa takut, itu gimana? Itu termasuk Al-khawf terbagi menjadi dua kata para ulama. Ada khawfu tabi'i, ada khawfu syirki.
ada khauf yang sifatnya tabi'i, yakni tabiat biasa, ada khauf yang masuk ke dalam kategori syirik. Khauf yang tabi'i itu seperti apa? Takut terhadap sesuatu yang nyata bahayanya. Misalkan dia takut berhadapan dengan harimau. Ya, takut enggak? Takut. Takutnya apakah jatuh ke dalam kesyirikan? Enggak. Ini bukan takut syirik, tetapi apa? Tabi'i, masuknya kepada tabiat. Apa sesuatu yang biasa, ya, alamiah. Baik, yang Allah tabaraka wa taala memberikannya. Tetapi takut kalau dia lewat ke kuburan, takutnya itu karena ada sesuatu yang dia yakini bisa memberikan madarat selain Allah tabaraka wa taala atau memberikan manfaat dari selain Allah tabaraka wa taala, maka jatuh kepada kesyirikan. Ya. Tapi takutnya, kalau takutnya itu hanya karena takut kegelapan, suasana yang sepi hening misalkan, ya, dia takut, maka ini takut tabi'i karena gelapnya. Baik, atau takut didatangi oleh lus perampok, maka ini juga sama, gelap, tempat yang gelap, dia takut, tapi takutnya karena khawatir ada perampok, ya, atau ada hewan buas dan sebagainya, maka ini tabi'i. Tapi kalau dia takutnya karena ini jangan-jangan ada penghuninya, ini ada jinnya, ini ada ini dan itu, ya. Ya subhanallah, zaman sekarang kuburan itu sudah jadi tempat orang pacaran, naudzubillah, ya. Saya wala. Nah, anak-anak muda sekarang naudzubillah, ya. Nah, mungkin zaman kita saja yang sudah beruban ini baru lewat kuburan itu pernah merasakan takut, ya, begitu. Tapi kalau zaman anak-anak sekarang sudah kuburan sudah bukan jadi tempat hiburan mereka, naudzubillah, ya. Nah, ini. Maka apa tadi? Kalau dia takutnya itu karena sesuatu yang sifatnya ada andil dalam memberikan madarat, bahaya dan kemanfaatan, maka ini jatuh kepada kesyirikan. Nah, ya, misalkan dia ngerasa ada penghuninya dan sebagainya, maka ini jatuh pada kesyirikan. Tapi kalau misalkan takutnya karena kegelapan dan sebagainya, maka tidak mengapa. Itu adalah tabiat, ya, biasa. Baik. Nah, cukup insyaallah. Naktafi bihadzal qadar. Aqulu qawli hadza astaghfiru li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat min kulli dhunub wal khataaya wa nasallahu ayaj'alana minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.